Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan. Ini dia Halo RS3, smartwatch termurah yang sudah punya built-in GPS. Pertama kali saya tahu kalau harga jam ini harganya 300 ribuan. Saya sih nggak percaya kalau jam ini beneran punya built-in GPS. Tapi setelah nyoba, ternyata benar. Kalau jam ini memang punya built-in GPS, Bung. Tapi, ekspektasi saya sebagai kaum mendang-mending berakhir dengan sebuah kekecewaan, Bung. Langsung saja bersama saya Firman, dan ini adalah review Halo RS3. Langsung aja kita bahas yang membuat saya tertarik sama smartwatch ini dan yang jadi sumber kekecewaan saya, yaitu GPS-nya, Bung. Spesifikasi mengenai GPS jam ini sayangnya minim banget. Saya nggak tahu sinyal apa aja yang bisa diterima Halo RS3 ini, karena spesifikasinya hanya ditulis Sony Low Power GPS Module. Sedangkan untuk sport trackingnya Halo RS3 ini punya 14 mode sport tracking, ada jogging, fast walking, climbing, bersepeda, yoga, yogi, sampai renang pun ada, Bung. Sedangkan kalau olahraga yang Anda lakukan tidak ada di list ini, Anda bisa pakai mode integrate training untuk mendata heart rate, durasi latihan, dan kalori yang keluar. Lantas, bagaimana kinerja GPS-nya? Apakah akurat? Sayangnya impresi pertama saya langsung disambut kecewa, Bung. Pas pertama kali saya coba, kalibrasi GPS jam ini lama banget. Bisa habis 3-4 lagu dulu lah, Bung. Tapi akhirnya dapat juga tuh sinyal GPS-nya. Dan saya pakai jalan muter-muter komplek. Saya juga nyalain tracking di Strava sebagai perbandingan. Tidak menyerah begitu saja, besoknya saya coba lagi ngetes GPS-nya. Dengan harapan kalibrasinya akan jadi lebih cepat. Ternyata di percobaan kedua malah nggak nyangkut sama sekali GPS-nya, Bung. Alhasil, akhirnya saya start lari dari aplikasinya aja, Bung. Di dalam jamnya, Anda bisa melihat beberapa data seperti waktu latihan, average heart rate, average pace, jarak, pedometer, dan kalori. Anda bisa menekan tombol dial yang bawah untuk mengganti tampilan data-data tersebut. Sedangkan untuk mempause tracking, Anda bisa swipe ke kanan atau menahan tombol dial yang atas. Sayangnya, setelah sport tracking aktif, Anda nggak bisa ngatur apa-apa lagi, Bung. Mengakses musik controller pun nggak bisa. Jadi kalau mau ganti lagu, Anda harus ngeluarin HP Anda dulu. Dan silakan Bung perhatikan data hasil latihannya. Untuk total jaraknya, ada perbedaan yang cukup banyak nih. Sekitar 400 meteran antara hasil tracking Halo RS3 dan Strava. Apakah Anda notice ada yang kurang? Yang kurang dari data ini adalah nggak ada map trackingnya, Bung. Jadi nggak bisa melihat rute Anda berlari atau bersepeda. Sedangkan kalau Anda start lari dari aplikasi, Anda barulah bisa melihat rute Anda berlari. Untuk Anda yang pakai jam ini, Bung, apakah mengalami masalah yang sama dengan GPS-nya? Coba komen di bawah ya. Tapi kekecewaan saya sama GPS di jam ini mulai terobati setelah melihat fitur-fitur yang lainnya. Untuk health monitor, Halo RS3 ini sudah cukup lengkap. Ada heart rate monitor, SpO2, sleep monitoring, dan breath exercise. Untuk heart rate dan SpO2, fitur ini bisa Anda nyalakan seharian, Bung. Ada juga activity reports yang berisi pedometer, total kalori yang terbakar, dan jarak yang Anda tempuh. Ada juga music controller, weather reports, stopwatch, dan timer. Untuk alarm, sayangnya Anda hanya bisa mengaksesnya via aplikasi saja, Bung. Sedangkan untuk notifikasi chat, untuk chat yang masuk, nggak banyak karakter yang bisa ditampilkan oleh jam ini. Dan notif chatnya juga nggak bisa di-scroll lagi, Bung. Jam ini juga sayangnya nggak bisa ngebaca emoji. Jadinya pasti kotak-kotak gitu ya. Jadi kalau pasangannya lagi nyepam emoji, di jam ini cuman jadinya kotak-kotak aja. Fitur quick replay juga belum ada di jam ini. Dan kalau pasangan Anda lagi nyepam chat yang masuk akan ditampilkan satu persatu. Untuk telepon yang masuk, notifikasinya juga akan muncul di jam ini, Bung. Dan Anda disediakan pilihan untuk mereject panggilannya juga. Sedangkan untuk telepon WhatsApp, notifikasi yang muncul hanya untuk panggilan masuk saja. Dan Anda nggak bisa ngangkat teleponnya langsung dari jam ini, Bung. Kita beralih ke tampilannya, Bung. Saya suka sama desain jam ini. Desainnya simple, dipakai kondangan cocok. Olahraga juga cocok. Dipakai saat memancing juga cocok. Build quality-nya juga cukup solid dengan frame berbahan aluminium dan plastik di bagian bawahnya. Di sisi kanan ada tombol dial dan di bawah ada sensor-sensor. Strapnya berbahan silikon dengan ukuran 22 mm dan sudah quick release pastinya. Pas dipakai, diameternya yang 40 mm ini terasa masih oke di pergelangan tangan saya dan nggak terasa kekecilan juga. Bobotnya juga masih terasa enteng dan nggak bikin tangan cepat pegel. Sayangnya kalau dipakai lama-lama, pergelangan tangan saya jadi keringetan dan bikin strapnya jadi agak lengket, Bung. Jam ini juga udah punya sertifikasi water resist 5 ATM untuk Anda yang suka berenang di air keruh.
Layarnya juga saya suka, Bung. Ukurannya emang nggak gitu gede, cuman 1,2 inch tapi sudah berpanel AMOLED. Nah, mantap nih. Kualitasnya surprisingly oke banget, Bung. Gambar tajam dan warnanya vibrant. Brightness-nya selalu saya setting di level 2 dari 4. Dan untuk dipakai di luar ruangan agak kurang kelihatan, Bung. Tapi setelah brightness-nya dinaikin satu level, Anda bisa pakai jam ini dengan nyaman di outdoor. Sayangnya, belum ada fitur auto brightness di jam ini dan nggak ada proteksi apa-apa di layarnya. Pengalaman surfing di jam ini juga udah cukup smooth dan cukup responsif ya pastinya. Saat scrolling emang terasa ada mini stutter gitu ya. Ya, tipikal jam-jam 300 ribuan. Tapi harga segini saya rasa masih cukup wajar. Swipe ke bawah untuk akses quick toggles, ada fine point, brightness, do not disturb, dan setting. Swipe up untuk masuk ke menu. Swipe kanan kiri untuk akses widget-widget yang sayangnya nggak bisa diatur-atur sesuai keinginan Anda. Untuk tombol dial, tombol atas berfungsi sebagai tombol power, tombol back, dan juga bisa untuk memati nyalakan layar kalau Anda nggak nyalain fitur raise to wake. Sedangkan tombol yang bawah berfungsi sebagai tombol shortcut ke sport tracking, dan sayangnya nggak bisa diatur-atur juga nih shortcutnya. Pilihan watch face di jam ini bisa dibilang nggak sebanyak jam atau smartband yang pernah kita review sebelumnya. Tapi pilihan untuk custom watch face pakai foto OC Anda ini masih tersedia, Bung. Ini lucu juga ya. Sayangnya kalau di jamnya sendiri Anda cuma bisa nyimpen 3 watch face aja. Itu pun ada 2 watch face bawaannya yang nggak bisa dihapus dan diganti. Untuk baterainya, Halo RS3 punya baterai berkapasitas 230 mAh dan bisa bertahan sampai semingguan, Bung. Dengan pola pemakaian yang connect terus ke HP, notifikasi chat dan telepon aktif, dan ini sudah termasuk olahraga 2 kali. Klaim dari Halo sendiri, jam ini bisa bertahan sampai 12 hari dengan pemakaian normal, 21 hari dengan mode basic, dan bisa bertahan sampai 21 jam dengan mode GPS yang aktif. Untuk ngecas, jam ini udah pakai magnetic docking. Terakhir, aplikasi yang dipakai untuk pairing dengan jam ini adalah Halo Fun. Hebat nih, udah ada aplikasinya sendiri, Bung. Isi dari aplikasi ini cukup simple. Ada data rekap aktivitas, data hasil olahraga, dan juga hasil health monitoring. Dan juga menu sport tracking untuk beberapa olahraga yang butuh map. Dan untuk settingan jam sendiri, Anda bisa gonta-ganti watch face, nyeting heart rate, dan SPO2 untuk jalan seharian. Menyalakan notifikasi aplikasi, dan Anda juga mesti nyeting beberapa hal agar aplikasi ini berjalan optimal di background. Nah, kita masuk kesimpulannya ya. Memang sangat disayangkan keinginan saya, gimana sih ini? Memang sayang yang. Oh iya bener kan? Anjir, kenapa orang ke distraksi malah ya? Kesimpulannya, memang sangat disayangkan keinginan saya atau mungkin juga Anda untuk punya smartwatch murah yang punya GPS belum sepenuhnya terwujud. Masalah kalibrasi yang lama banget dan tidak adanya data map tracking setelah berolahraga, jadi bikin saya mikir lagi untuk merekomendasikan Halo RS3 ini pada Anda, Bu. Andaikan kalibrasinya bisa lebih cepat, jam ini bakal dengan mudah saya rekomendasikan buat Anda beli. Tapi, coba kita anggap kalau Halo RS3 ini adalah smartwatch yang nggak ada GPS-nya. Dengan harga 369.000, Anda sudah dapat jam dengan layar AMOLED yang bagus, health monitor yang lengkap, dan bisa monitor kesehatan Anda seharian. Sport tracking memang nggak banyak, tapi menurut saya sih ini masih bisa mengakomodir olahraga Anda sehari-hari. Baterai juga cukup awet dan desainnya itu simple. Dengan harga segitu menurut saya jam ini recommended banget. Dan jam ini, bentar. Dan jam ini kayaknya adalah smartwatch dengan layar AMOLED termurah deh. Ada lawan? Coba komen di bawah ya, Bu. Link produknya juga udah kita masukin di deskripsi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe Aneka Ulasan ya, Bu. Follow juga sosial media kita. Dan saya Firman dari studio Hasselblad Media Group pamit. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.